Anda kembali bersama kami di NTV Sport, langsung masuk ke segmen Gocek Bro Marco bersama Marco Tampobolon. Tadi Marco sudah memberikan kita clue bahwa akan membahas pemain-pemain yang mempunyai predikat monster. Siapa sebenarnya yang mengasih predikat monster itu kepada para pemain ini? Jadi ya kita kirain sebutan dari netizen, bukan? Ya ini sebenarnya monster-monster menganalogikan pemain-pemain yang cukup seram di atas lapangan. Baik secara tampilan juga. Jadi mendukung ya, perangainya seram, di performance-nya juga seram. Dan sehingga ya mereka juga cocoklah dibikin julukan monster begitu ya. Sekali. Dan kita tahu bahwa Piala Dunia 2026 sudah masuk 16 besar. Ya kan, sudah ada 3 tim yang tersingkir. Ada Afrika Selatan, ada Belanda yang menjadi tim favorit sebelumnya, ada juga satu lagi Jepang. Dari wakil Asia. Jadi Asia tinggal menyisakan 1. Jadi menyisakan banyak drama, 2 berakhir dengan adu penalti, misal, dan 1 dengan skor 1-0 Kanada lawan Afrika Selatan. Namun Piala Dunia lazimnya tidak hanya menyajikan drama juga, hanya drama saja, ada juga yang dikatakan dengan pemain-pemain yang dianggap tadi seperti monster di lapangan hijau. Berarti kita bisa tahu dong kenapa mereka ini pantas dijuluki monster. Bisa dirinci maksudnya mereka kemampuannya apa dan seramnya di lapangan seperti Nanti akan saya tunjukkan di slide-nya. Mungkin ngelihat aja mungkin udah takut. Mungkin kalau Marco di sini mungkin ada 5 begitu ya? Enggak. Lebih seram mereka. Saya emang nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka-mereka ini. Sebenarnya banyak, bukan cuma yang ada di foto ini. Dan ini juga terkait dengan besok pertandingan antara Norwegia lawan Afrika Selatan, dan kita akan melihat yang digelarin monster pertama ini adalah, kalau kita lihat di sini ada, dari tampangnya aja kita udah pengen langsung ngasih dompet. Ini dia Oliver Kahn. Cukup seram, dengan tinggi postur 188 cm, hampir 2 meter. Dan dia posisinya penjaga gawang. Jadi ini adalah penjaga gawang timnas Jerman. Dia bermain 2 kali di Piala Dunia, tahun 2002 dan 2006. Dia di klub, bermain di Bayern Munchen cukup lama. Dan track recordnya pemain yang sering marah-marah. Nah, nampak di sini ya. Yes, ini dia. Kalau kita lihat, bahkan nih pemain aja nggak berani nih, ditempelin mukanya. Minggu lalu kita sempat bahas ada peraturan FIFA yang di mana pemain tidak boleh menutup tangan. Tapi apakah ini juga menjadi concern FIFA bahwa ini merupakan semacam pelecehan dan lain sebagainya? Enggak, ini konfrontasi yang langsung terlihat tanpa menutup tangan. Mukanya langsung ditempelin ke orang. Apa waktu itu belum ada peraturan FIFA yang mengatur ini? Belum ada peraturan seperti itu. Jadi ini di level klub, Oliver Kahn ini dikatakan sebagai monster karena memang di bawah Mister Gawang dia bermain cukup kejam. Dia pokoknya tanpa kompromi. Jadi setiap pemain yang mengganggu dia di area gawang itu akan berhadapan dengan perangai yang sangar dari Oliver Kahn. Dia nggak cuma, jangankan pemain, bendera corner kick aja dicekek sama dia kalau berani macam-macam. Dan jadi ini semacam ini ya, semacam hewan yang menjaga teritorinya, tidak boleh seorang pun masuk ke teritorinya. Karena dia adalah benteng terakhir di timnas Jerman. Sayangnya dia di 96 dia juara Eropa, tapi di 2002 ini adalah puncak kejayaannya dia runner up di sana. Dan sayang di babak final dia kalah dengan Brazil saat itu, dan itu membuat dia sangat terpukul. Tapi aksi-aksi Oliver Kahn ini sangat menarik untuk kita tunggu atau kita saksikan saat itu ya, karena memang yaitu ada di mana kiper itu bermain sungguh-sungguh sampai akhirnya dia temperamennya itu bukan temperamen untuk menghancurkan lawan, tapi memang temperamennya untuk menjaga teritorinya tadi, seperti yang Axel bilang. Kan sekarang musuhnya, lawan-lawannya ini kan relatif lebih muda begitu. Apakah perangainya yang seram dan perlakuan dia pada saat itu juga diaplikasikan pada pertandingan sekarang? Ini sebenarnya siapapun musuhnya? Beda, jadi setiap era itu menghasilkan beberapa orang. Jadi ini bukan turunan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya ada beberapa orang memang dilahirkan dengan perangai-perangai seperti ini, bahwa mereka terbentuk di iklim yang cukup keras, mungkin kompetisi yang cukup keras. Dan saat itu memang persaingan di posisi penjaga gawang juga cukup ketat. Dan ini membuat mereka itu tidak main-main dalam menjaga posisinya di bawah Mister. Dan apapun dilakukan termasuk, ya itu tadi, hajar lawan, intimidasi lawan, pokoknya nggak boleh senggol tanduk pokoknya. Nah, saya khawatir Anda menyebutkan sesuatu yang mengerikan. Jadi saya belajar dari crime, jadi nggak boleh menyebutkan yang seram-seram. Itu ada aturan P3SPS. Silakan lanjut. Siapa lagi selain dia nih? Ini dari tampangnya juga udah serem, tinggi badannya 188 cm, artinya memang secara postur penampakan ya cukup mengintimidasi lah. Dan tapi kalau kita lihat selanjutnya adalah ini adalah nama yang atau
sosok yang juga dari Jerman. Oke. Ini juga satu tim dengan Oliver Kahn. Hanya saja memang posisinya ini gelandang, ini belum diisi. Gelandang bertahan. Oke. Dia posturnya 170 Ini sengaja tim grafis dikosongin biar Ya, Marco biar nulis kita bisa isi, ada kegiatan lain selain ngomong ya kan. Jadi, betul sekali. Jadi rata-rata memang ada di barisan pertahanan. Monster-monster itu adanya di barisan pertahanan. Ini adalah di gelandang bertahan. Jadi dia di sisi tengah, dia pemutus serangan di timnas Jerman. Posturnya boleh dikatakan relatif kecil, ya walaupun untuk rata-rata orang Indonesia udah cukup tinggi ya 177. Dan kalau kita lihat kalau saya lihat ini ya, kalau dilihat apa yang dari terlintas? dia mungkin tak ada keseraman, tak ada kegarangan gitu. Tapi ketika melihat foto yang sebelah sini, ya yakin bahwa dia memang garang orangnya. Ya, kalau sepintas mirip aktor serial killer sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan dingin dengan mata yang cukup menjorok ke dalam, ya mirip-mirip film serial killer. Tapi sebenarnya di lapangan dia memang sebagai seorang destroyer boleh dikatakan, dan nggak boleh main-main dengan Jens Jeremies. Dan kita lihat ini adalah konfrontasinya dengan salah seorang pemain saat di Piala Dunia 2002. Ini kalau nggak salah Michal Zopic, Sinisa Michal Zopic yang udah almarhum. Jadi saat itu mereka berkonfrontasi akibat tackling. Dan kalau kita lihat bagaimana kemarahan bisa diluapkan oleh seorang Jeremy saat itu, dan ini menjadi ikonik sekali, menjadi sesuatu momen yang tidak dilupakan orang. Dan saat itu Michal Zopic kalau nggak salah ngeludah. Jadi karena dia berkonfrontasi dia akhirnya meludah Jeremy. Dan wajar saat itu memang gelandang bertahan bermain cukup agresif karena mereka memang mendapat tugas untuk memotong alir serangan dari tim lawan. Jadi ini salah satu monster yang badannya tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan Oliver Kahn kemarin. Boleh jadi badan tidak terlalu besar, tapi nyalinya besar. Ya, itu dia. Ini dia. Monster kecil bernyali besar. Yes. Gitu. Dan ini nah, kalau anak-anak 90-an tahu ini, Gennaro Gattuso. Dari julukannya aja, Il Ringio. Nggak tahu. Artinya? Pronounce-nya benar apa? Il Ringo. Ini ada bahasa Italia yang artinya pengeram. Bukan pengeram ayam ya. Ini pengeram kayak anjing yang lagi mau marah gitu loh. Seperti itu. Nah, Gennaro Gattuso ini dikenal sebagai pemain yang tidak kompromi. Posturnya 177 cm juga. Ini juga menjadi PR juga nih. Posisinya gelandang bertahan juga. Dan ini menjadi pemain yang tidak kompromi di lini tengah. Dia dijuluki juga pemain tanpa skill. Karena memang dia tidak selincah Inzaghi, tidak sepintar Pirlo, tidak setangguh Maldini, tapi dia kalau turun ke lapangan, dia itu kayak masuk ke medan perang, siap mati untuk timnya, untuk menjaga pertahanan timnya. Itu membuat pemain-pemain cukup kesal sama Gattuso. Kalau dilihat dari fotonya, ternyata anaknya cukup ringan tangan ya, kalau kita lihat. Ini pelatih lawan, pelatih Spurs, cek. Dan ini pelatih sendiri. Jangankan pelatih lawan, pelatih sendiri aja dicekek. Dan ini momennya bukan momen kesal. Ini timnya habis menang di babak 16 besar. Dia meluapkan kegembiranya dengan main cekek. Ya, kebayang sambil dong bilang, seremnya. Gue bisa menang kan gitu ya. Kita menang kan? Kebayang nggak lo? Seremnya kayak apa? Apalagi di lapangan. Ronaldo marah-marah. Zidane dibikin frustrasi. Thierry Henry dibikin frustrasi. Semua dibikin frustrasi oleh pergerakan Gattuso yang tidak punya skill. Katanya ya, dia pemain tanpa skill. Kerjanya cuma lari, nempelin orang. Pokoknya orang marah-marah kemana-mana dan marah-marah. Dan itu membuat mereka juara di 2006. 2006 Italia juara dunia, tapi sayangnya Irsal, nah di bawah Gennaro Gattuso juga Italia tidak lolos Piala Dunia untuk musim ini. Jadi modal Saywar aja ternyata tidak cukup. Jadi modal galak aja nggak cukup lah, harus ada juga keahlian dan sebagainya. Jadi dia jadi pelatih, setelah pensiun dia jadi pelatih dan dipercaya untuk menangani Italia. Dan sayangnya tidak lolos di Piala Dunia 2026, dan ini menjadi kali ketiga Italia tidak lolos di Piala Dunia 2026. Jadi ya, ini Gennaro Gattuso, dan ini gelandang tukang angkut air yang sulit terlupakan katanya di era 90-an. Berarti emang pada dasarnya mereka punya nyali yang besar ya. Betul. Meskipun di balik itu memang performanya tidak sebagus atau setara dengan nyalinya ya. Jadi ya saat itu memang dibutuhkan gelandang-gelandang yang seperti ini, karena memang tipikal permainan saat itu juga kan memang membutuhkan gelandang-gelandang yang pekerja keras ya. Jadi bermain yang mereka itu memang kerjanya itu yaitu cuman memutus serangan, mengganggu lawan, memberikan bola ke dia sebelahnya Pirlo, ke Pirlo, untuk nanti Pirlo yang akan mendistribusikannya ke teman-temannya yang ada di depan. Masih ada satu nama. Ada siapa di Dan sana? ini bermuara ke untuk tahun ini 2026
ada satu nama yang memang sangat mencuri perhatian adalah Erling Haaland. Ini nih, ini dia. Banyak yang menyamakan dia dengan pemain WWF, pemain game di konsol, ya kan? Ya, lu kebayang nggak dikejar orang yang seperti ini dengan tinggi badan 195 dan beratnya 95 kilo, kalau nggak salah hampir 100 kilo, dan julukannya Terminator. Dan ini bukan julukan dari orang, dia yang merasa bahwa lebih cocok buat Terminator nih. Lu dikejar yang seperti ini. Nah, kemarin ada meme saat melawan Irak, bisa kita lihat di sini bagaimana takutnya pemain Irak dikejar oleh seorang Erling Haaland. Nah, ini bukan cuma narasi yang diciptakan kan, tapi memang benar-benar ketakutan. Ini memang tangkapan layar yang oleh netizen akhirnya dipersonifikasikan bahwa nih pemain Irak takutan dikejar. Tapi memang saat itu Irak menang dengan skor 4-1 atas Norwegia menang 4-1 atas Irak dan Erling Haaland mencetak 2 gol. Gimana dia tidak takut? Coba Marco dikejar dengan makanya raut wajah seperti ini. Betul. Dan jangankan dikejar, dilihat aja mungkin kita udah gemetar kali ya. Tapi selain memiliki postur yang besar, dia memiliki kecepatannya luar biasa dan memiliki body charge yang juga cukup kuat gitu. Nah, jadi ini baru paket komplit, udah nyalinya besar, badannya tinggi, kecepatannya sangat cepat gitu ya. Jadi paket komplit bisa dikatakan ya. Karena tadi Marco bilang ini puncak dari segala pemain yang dijuluki monster. Iya. Menariknya kan kalau kita tadi bicara tadi, sebenarnya banyak lah, kita cuma ambil beberapa sampel aja. Tapi rata-rata itu pemain-pemain yang dijulukin monster itu adalah di lini belakang, karena mereka memang harus menjaga teritorinya. Tapi ini ada di lini depan. Ini ibaratnya yang dimangsa sekarang jadi pemangsa ini sekarang. Jadi dia ada di lini depan menakut-nakuti pemain bertahan lawan. Dan ada satu kejadian di mana berarti tanggung jawabnya dia besar karena mewakili wing ya kan, back bahkan kiper gitu ya. Sebelum ke mereka lawan gue dulu nih, kata gitu kan, ya kan? Jadi, iya bisa juga sih. Ya kan? Nah, tapi intinya bahwa dia akan menjadi satu tembok tangguh di lini depan yang menjadi tujuan teman-temannya untuk bisa mendobrak pertahanan lawan, nggak pakai teknik, nggak pakai ini, pakai daya dobraknya yang luar biasa. Pokoknya nggak ada yang bisa menghentikan dia. Ditarik orangnya lepas, mau di tackling yang necklingnya jatuh, dan ini akan bertanding besok. Atau dini hari nanti, berhadapan dengan Pantai Gading. Dan bagi orang yang udah melihat permainan Norwegia, aku pikir sih sebenarnya ya banyak pemain di Norwegia gitu, ada Sorloth, ada yang lain. Tapi pertandingan menghadapi Pantai Gading ini akan menjadi panggungnya Erling Haaland. Gitu, kita tahu juga kan Pantai Gading, sorry to say, bukan rasis, tapi memang perawakannya besar begitu ya. Terus kemudian kulitnya juga. Iya betul. Jadi secara perawakan mereka cukup intim, gede, sama-sama gede lah ya pemain Afrika dengan fisik yang cukup kuat. Tapi dalam artian ini akan menjadi panggung Erling Haaland untuk melihat bagaimana dia bisa, ya kemarin kan dia melawan boleh dikatakan tim-tim yang tidak terlalu kuat lah, boleh di fase grupnya. Dia lawan Irak di sana, terus juga kemarin lawan Senegal. Senegal cukup kuat dan dia sudah berhadapan dengan Afrika dan mereka menang dengan 3-2 dan Haaland masih bisa mencetak 2 gol. Apakah besok dia bisa mencetak gol lagi dengan Pantai Gading, itu yang menarik mau kita tunggu. Dan bagaimana Haaland akan berselebrasi, karena selebrasinya sekarang lagi jadi viral di mana-mana. Haaland yang kepalanya ditaruh ke depan dengan rambut yang menjuntai-juntai itu membuat orang tertawa sebenarnya. Ini belakangan nanti mungkin akan viral di TikTok ya, di media sosial. Iya, betul sekali. Dan jadi ini meme-meme gitu ya. Banyak. Jadi Haaland sebenarnya, menariknya Haaland ini adalah dia sadar bahwa dia itu memang pemain yang memiliki postur besar, yang hype monster, dan dibicarakan menjadi seperti itu, dipersonifikasikan seperti itu, dia tetap terima. Baik, terakhir, apakah dia akan masih bisa melakukan hal serupa dengan peraturan FIFA yang sekarang, dan apakah akan ada monster-monster lain tercipta di Piala Dunia 2026 menurut Marco? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara monster akan banyak lah. Ini kan masih babak 16 besar, 32 besar, masih ada babak 16 besar, masih akan ada terlihat banyak drama-drama. Jadi monster ini sebenarnya bukan merujuk kepada sifat buruk dari seorang pemain, tapi ini adalah dari gaya bermainnya, dari posturnya, dari cara dia bermain di lapangan ini yang kita anggap sebagai monster yang menakutkan pemain-pemain lawan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita tunggu hasil dari Haaland menaklukkan Pantai Gading. Terima kasih. Makasih. Marco Tampu Bolon telah hadir di Gocek Bro Marco NTV Sport. Pemirsa TV Sport masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.